Hai, travel mate. Ketemu sama Bunga di sini. Akhirnya ya, holiday turut menyapa halayak lewat program perdana kita nih, yang pastinya travel mate udah bisa baca lewat judul ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Talkafuller, Talking with Traveler. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan nih, Bunga bakal ngobrol seru seputar traveling bareng travel influencer yang pastinya keren abis total dan punya banyak segudang cerita di banyak perjalanan wisata yang telah dia lakukan. Anyway, travel mates, setuju nggak sih kalau liburan itu atau traveling adalah salah satu bentuk aktivitas yang mungkin bisa dibilang paling mujarab ya untuk kita dapat menghilangkan kepenatan atau mungkin kegundahan dari kesibukan kita sehari-hari dengan mengunjungi tempat-tempat baru, merasakan suasana dan ambience yang mungkin berbeda ya dari setiap destinasinya, baik kayak hunting makanan atau mungkin shopping, kita bisa lakukan banyak hal di setiap perjalanan wisata. Aku yakin sih TravelMate bakal setuju. Oke, maka dari itu nih Bunga akan bersama dengan Holiday bakal mengajak travel expert untuk sama-sama ngobrol tentang traveling dari A sampai Z di setiap episodenya. Oke, sesuai dengan judulnya pada episode Talkafuller hari ini, Confession of Travel Enthusiast, kita bakal dengerin nih curahan hati, curahan hati dari salah satu travel enthusiast satu ini. Mungkin kita bisa dengerin mengenai perjalanan-perjalanan wisatanya, mungkin beliau pernah solo trip atau family trip, mungkin nanti kita akan dengar bersama ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sapa bersama-sama Kak Adelia Nika. Kak Adel, halo. Hai, halo. Halo Kak Adel, apa kabarnya nih Kak? Baik-baik, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Kak anyway? Gimana? Lagi sibuk apa nih Kak? Oh, lagi kerja aja sih, enggak budak korporat sih. Ya, pokoknya bekerja aja di kantor, lagi ngurusin anak, ngurusin suami, gitulah standar. Aduh, yang mam banget ya ini. Anyway, Travel May tahu nggak sih kalau ternyata Kak Adel ini ternyata juga seorang dokter loh. Beneran, beneran nggak sih Kak? Iya, Oh my God, boleh diceritain Kak kayak hektikan dari seorang dokter tuh gimana sih? sebenarnya title-nya dokter. Aku udah ngambil S2 juga, jurusan anti aging. Cuman sebenarnya dokternya itu aku nggak praktek. Jadi aku Oh, I mungkin lebih see. bawa ilmu dokterku itu ke arah kerjaanku gitu. Oke, Jadi, oke. Atau aku mungkin nggak praktek gitu, betul. Mm. Oh, I see. Mungkin kita bisa panggilnya Dokter Traveler aja kali ya, Kak Adel ya. Boleh, 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 boleh. Bener gak sih? Sekalian tadi katanya ambil S2 anti-aging, padahal dengan traveling juga secara nggak langsung anti-aging gak sih, Kak? Oh, betul banget, banget, betul Bener banget. banget kan? Gitu. Happy itu tuh bisa bikin imunitas anti aging tidak menua tuh bener banget tuh. Pantesan ya nih kalau misalnya Travel Mate lihat Kak Adele nampak sangat muda ya padahal udah menjadi young mom ya Kak ya. Bener ya Kak? Iya. Anaknya udah 3, Wow. Wow, nggak ada yang nyangka nih pasti Travel Mate. Wah, keren tapi masih banget. mau keluyuran ya. Tapi kalau sekarang kalau traveling gitu masih bisa solo travel gitu nggak sih Kak? Atau aduh kepikiran anak, kepikiran suami gitu. eh aku udah mulai apa ya kayak udah biasa ninggalin anak-anak. Maksudnya nggak kalau beda ya kalau misalnya ibu rumah tangga tuh kadang-kadang kan memang nempelnya sama anak-anak. Cuman karena aku ini semi ibu rumah tangga, semi karir juga, jadi mungkin kalau pergi traveling tanpa anak itu ya pasti aku kepikiran. Cuman nggak yang aduh gimana nih ya, nggak terlalu begitu sih gitu. Karena mama juga butuh happy-happy kan. Betul, seratus Nah, persen gitu. setuju. Pasti Travelma juga setuju banget ya. Apalagi udah dilihat dari backgroundnya Kak Adel. Aduh, sekolah dokter. Aduh, pusing, pusing, pusing. Butuh healing dengan traveling. Alright, Kak Adel. Anyway, Kak, kalau boleh aku tahu nih, Kak Adel sejak kapan sih mulai menyadari kalau, ternyata gue cinta banget sih sama traveling. Atau mungkin karena saking seringnya kita traveling,
Jadi ngerasa kayak traveling is like taking a daily vitamins gitu Kak. Jadi kayak kalau nggak dilakuin bawaannya kayak lemes gitu. Gimana Kak? Pertama kali ya, ini ngomongin pertama kali. Pertama kali aku suka traveling. Jadi dulu tuh waktu zaman aku tuh honeymoon tuh pengen banget ke Korea. Cuman waktu itu aku nggak bisa tuh, belum tahu Korea. Maksudnya traveling tuh ngapain, gimana caranya tuh belum tahu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk ikut tour. Jadi aku dulu ikut tour Korea, honeymoon tuh kayak impian banget honeymoon Korea gitu. Sampai suatu saat, kok kayaknya traveling ke Korea tuh menyenangkan ya, melihat suasana yang berbeda dari Indonesia, ketemu orang yang baru dan lain sebagainya tuh kok kayaknya menyenangkan gitu. Kok kayaknya timbullah percikan-percikan yang happy tuh timbul. Sampai akhirnya saya tuh ke apa ya namanya, kecanduan gitu. Jadi sering ikut tour. Sampai di suatu saat saya itu pernah ikut tour ke London tuh. Kan Seru. udah mulai biasa tuh, udah mulai ke Asia, kemana. Akhirnya saya mencoba datangan baru ke London. Nah, tapi sayangnya waktu itu saya itu sempat ada crash masalah waktu keberangkatan. Jadi pada saat hari H, mendekati hari H itu saya harus banget berangkatnya mundur. Jadi saya Oh, konsultasikan sama tour itu untuk mengatakan bahwa saya berangkatnya pisah ya. Padahal tuh ke London kayak, gimana ya gitu. Jadi saya harus maksa, untungnya sama suami waktu itu. Jadi saya kayak, saya berangkatnya pisah ya, karena saya mau berangkat sendiri nyusul deh. Ntar kita ketemunya di mana. Nanti kalian di mana saya samperin. Mau nggak mau saya harus mencari itinerary kan. Karena betul. kayak, oke, kalau perkiraan berangkat jam segini, kayak saya grup rombongan ada di apa Victoria Park atau apa gitu. Saya waktu itu lupa deh. Akhirnya saya mencari ini, kira-kira saya datang tuh dari airport sampai ke Victoria Park itu saya harus ngapain? Saya mau lewat apa? Mau pakai apa? Sampai suatu saat, sampai waktu itu saya datang nih ketemu nih. Jadi kayak langsung berpikiran, ternyata bisa ya jalan sendiri gitu. Meskipun takut-takut, belum pernah nih ke luar negeri yang Bener-bener. orang kayak full natif lah ibaratnya tuh kayak oh bisa ternyata ya, ternyata menyenangkan gitu. Sampai akhirnya saya mengambil tur terakhir aku, jadi kayak yaudah aku next coba deh aku cari sendiri dan ternyata tidak sesusah itu gitu. Oh my Gitu sih God. pertama kali. Jadi malah diawali dengan suatu tragedi ya Kak. Malah Iya, jadi dari dari jadi yang tadi itu berhasil. kayak, "Oh, ternyata bisa ya gitu." Itu nggak pusing tuh Kak kayak tiba-tiba kayak dar kita harus mikir itinerary tiba-tiba terus habis itu kayak menyesuaikan jadwal dengan tour yang sedang berjalan juga kan Kak tadi. Iya, iya, jadi kayak nih kalau ke London kan tahu ya kursnya berapa, kan gede banget nih. Aku bayangin kayak dari airport ke sana naik taksi udah berapa ratus ribu, udah berapa juta. Kayak mikirnya banyak lah, belum bawa koper kan gitu kan. Tapi akhirnya kan harus dipaksa untuk coba transport umum deh. Akhirnya saya cari nih transport umum, cari gimana sih kira-kira datang dari airport nih caranya mencari itinerary yang baik, murah dan efisien tuh gimana. Akhirnya browsing, 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 ternyata bisa. Ya akhirnya mau nggak mau karena terpaksa karena keadaan sih sebenarnya. Karena aku Waduh, nggak mau bener. ngeluarin uang banyak kan, masa ya kata naik ratusan ribu gitu. Itu sih. Bener-bener the power of kepepet ya Kak. Iya, betul betul. Oke, mungkin Bunga mau balik lagi ke masalah yang agak sedikit basic sih, Kak. Jadi, dari tadi kan kita udah sneak peek tentang traveling ya, Kak. Terus aku pengen tahu nih, Kak Adel, dari sekian banyak hobi, kan Kak Adel milih traveling nih. Aku mau tahu dong hobi Kak Adel yang lainnya. Ada nggak sih? Hobi yang lainnya, nggak ada sih. Aneh ya, Hmm, nggak ada. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi burn out karena anak-anak atau lagi bukan burn out karena anak-anak, maksudnya kayak lagi sumpek nih sama anak-anak lagi I rewel see. atau apa, atau lagi burn out masalah pekerjaan. Aku tuh paling suka kalau memikirkan bahwa selanjutnya ini aku mau kemana. Misal nih Oh, besok, bisa nih minggu depan nih, aku minggu depan kan ke Hong Kong nih. Jadi kayak kalau aku lagi burn out, meskipun aku kayak masih jauh nih bulan apa, misal aku pergi itu kayak oke aku mikir deh besok itu aku mau ngapain nih itinerary-nya, mau ngapain gitu. Ntar kalau udah selesai ya udah gitu. Kayak semenyenangkan itu nyusun itinerary itu ya nggak sih? supaya ini ilmu baru banget ya guys. Biasanya orang-orang mau traveling itu paling males banget mikir itinerary. Bener nggak sih Kak? Ini Iya Kak iya iya. Adel lagi burn out, healingnya dengan mikir itinerary. Oh my God, ini kayak Menyenangkan itu.
semenyenangkan itu ya traveling. Oh my God, aku shock banget nih dengernya ya ampun. Anyway Kak, tadi kan emang hobinya traveling ya Kak. Terus gimana sih Kak kok bisa kepikiran jadiin traveling itu jadi personal branding buat Kak Adele sendiri? Sebenarnya kalau mau bikin personal branding sebagai traveler itu nggak sengaja sih. Jadi kayak lebih ke apa ya, lebih ke pengen posting aja saat itu. Terus aku merasa kayak aku itu terbantu banget dengan kreator-kreator traveler saat aku menyusun itinerary. Jadi kayak kok susah ya mendapatkan info ini gitu. Ternyata hal-hal kecil yang sudah kita lalui dan kita info ke orang-orang itu ternyata berguna banget buat orang-orang gitu. Sampai saya kalau bikin konten tuh kadang-kadang tuh suka banget kalau ada yang komen, Kak, sumpah ini infonya bagus banget, aku terbantu Oke. banget, aku tuh nyaris lewat sana, untung nggak lewat sana, itu kayak, oh ternyata ada gunanya ya, cuman cuman kayak gitu doang. Inginnya kita happy buat diri sendiri, tapi begitu di-share buat orang lain tuh kayak, jadi kayak terus makin terpicu kan, kayak gitu tuh kayak, oh Bener-bener. ini enak ya ternyata, happy ya ternyata gitu sih, lebih ke situ. mm. Oh, jadi lebih ke senang sharingnya juga sih ya, Kak. Iya, iya. Jadi kalau kalau diomong apa sih isi kontenku mungkin kalau orang-orang ada yang model vlog nih, kayak Benar. Mm. Dewa itu. Kalau aku lebih suka ngasih info nih, gimana sih caranya kamu bisa bikin atau bisa berangkat dari airport ke suatu tempat. Oh, pakai ini, pakai ini. Jadi detail gitu. Aku lebih suka model seperti itu untuk sharing ya. Oh, justru malah yang sering dicari kadang-kadang untuk orang traveling tuh malah tentang info-info detail kayak gini nggak sih, Kak? Iya, iya, ya karena aku udah kayak pernah merasakan ribetnya satu-satu, habis cari sini nggak ketemu konten yang ini, aku cari konten yang lain, terus kita sambung sendiri, itu tuh kayak tau lah rasanya gitu kan, jadi kayak harus tahu, kasih tahu nih sama orang-orang kalau caranya tuh begini, begini, begini gitu sih. Oh my God, sangat baik hati ya Bunda kita satu ini, Kak Adel, senang berbagi info. Oke, anyway, Kak, kalau traveling, Kak Adel lebih suka domestik atau mancanegara sih? Kalau personally? Kalau aku lebih suka mancanegara. Kenapa? Karena tiket domestik mahal, Cin. Iya kan? Aku nggak ngerti. Aku tuh kayaknya seumur hidupku, aku tuh pergi traveling domestik itu sekitar Jawa, Bali, Lombok. Udah, aku belum pernah kemana-mana selain itu. Nggak Yes, mahal, benar, benar, mahal benar, benar. banget. Jadi kayak daripada dibuat itu kenapa nggak keluar negeri gitu? Maksudnya kayak lebih transportasinya, oke gitu kan? Ya nggak menutup kemungkinan Indonesia bagus lebih bagus ya. Cuman Betul, betul. tahu lah gitu kan. Kalau di Iya, luar iya, negeri benar, mungkin benar. banyak belajar. Gitu. Bener, kalau apalagi kalau di luar negeri kan mungkin plusnya kita bisa pelajari culture di sana ya Kak. Kalau misalnya Indonesia ini kita bukan underestimate destinasi wisata di Indonesia juga ya Travelmate. Wisata Indonesia tuh indah-indah banget, bagus-bagus banget. Cuma dengan range harga yang segitu mungkin preferensi orang kan berbeda-beda juga ya Kak. Barangkali ada yang apa first timer buat traveling, jadi mereka mikir oh, mungkin selain kita belajar culture Indonesia, mungkin pengen belajar culture yang lain juga gitu. Bener kan, Kak? Betul, 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 betul. Itu Oke. maksudnya. Nah, ini tadi kan Kak Adel lebih suka traveling ke mancanegara nih, Kak. Nah, kalau negara mana sih nah ini yang favorit dikunjungi dari Kak Adel? Favoritnya itu dari segi apa tuh? All rounded atau apa sih transportasinya atau apanya gitu? Kalau mungkin secara keseluruhan deh, Kak. Dari mungkin Hmm. ambience atau transport gitu. Kalau secara keseluruhan itu aku London sih, UK. Itu Oh, kayak mempunyai tempat tersendiri sih. Kalau kalau itu mulai dari vibing-nya, mulai dari apa ya orangnya, mulai dari tempatnya itu kayak bisa banget ngena banget di aku gitu kayak mulai semuanya lah pokoknya kalau mulai dari itu secara tempat favorit ya tapi kalau keefisienan transportasi itu mungkin lebih ke arah Jepang atau ke Singapura iya sih, Kak. Lebih ini ya, tertata gitu ya, Kak. lebih kayak kita sebagai traveler tuh nyaman gitu. Iya, bener banget. Apalagi kan traveler apa dituntut untuk menjelajahi destinasi satu ke destinasi lainnya, bukan stuck di satu tempat ya, Kak. Jadi
transportasi itu juga salah satu faktor yang utama sih ya Kak dalam traveling. Oke. Anyway, tadi kan katanya London dan juga Jepang nih Kak. Aku kepo banget sih, negara mana aja sih yang Kak Adel pernah kunjungi? Gak banyak sih, paling Asia ya. Aku lupa lagi, Thailand, Singapura, Malaysia. Hmm, apa ya, lupa deh. Pokoknya kalau Asia itu kali ya. Terus Oke. kalau di luar paling London, New York. Terus aku Eropa jujur belum loh. Oh, aku kagak kaget nih. Aku kira Kak Adel, Iya. wow, nih suka ke Iya. Eropa. Mungkin next Nah, destinasi. Korea, Jepang, paling yang basic-basic traveler friendly lah. Kalau ke Eropa tuh aku masih mikir lah, belum 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 sampai ke sana. Kayak belum menantang ke sana sih. Oke, Gitu. gitu ya Kak. Oh iya, tadi kan sempat juga nih Kak Adel mention kalau ada rencana ke Hong Kong. Nah, itu apa sih Kak? Ini yang bikin catchy kayak Hong Kong nih next destination. Karena pertama aku belum pernah. Oke. Yang pertama aku belum pernah. Sempat kemarin tahun berapa ya? 2-3 tahun yang lalu tuh aku sempat udah ada hotel dan lain sebagainya, tapi karena satu dan lain hal bener-bener Hamin berapa itu udah aku cancel semua. Jadi aku belum pernah ke sana. Oh Jadi my itu God. kayak destinasi tujuan lah akhirnya. Ya udah jadi aku memutuskan untuk sebelum kemana-mana, coba tahun ini kita ke Hong Kong deh gitu. Terus Oktober mungkin aku ke Vietnam. Itu juga belum pernah tuh Asia gitu. Terus apalagi ya Asia kayaknya itu dulu deh, belum kepikiran lagi deh Asia mau kemana. Aduh, tapi dengerin plannya Kak Adel aja, aku jadi pengen ikut. Jadi Iya, pengen ayo kan ikut. kayak cuman berdua sama adikku, kadang-kadang juga cuman berdua sama suami gitu. Oh, serius? Oh, lucu banget. Kalau suami nggak bisa, ajaknya adik gitu. Jadi Oh. lebih menyenangkan kan? Nah, itu dia tuh. Mungkin the travel mate di luar sana mungkin yang sebagai ibu atau sudah berumah tangga gitu, mungkin mikirnya, aduh, kalau udah berkeluarga nggak bisa nih pacaran, nggak bisa nih traveling bareng pasangan. Mitos, guys. Mitos besar. Itu ada buktinya. Bisa, bisa, bisa. Kalau kita memberikan waktu bisa. Bener Tergantung banget. prioritas aja, tergantung prioritas. Bener banget. Semua tuh pasti ada solusinya. Travel mate. Mm-mm. Oke, eh, aku juga mau tanya pertanyaan yang basic banget nih Kak. Mungkin netizen-netizen di luar sana pasti kepo juga sih. Kan lihat dari sosial media gitu kan Kak, lihat Kak Adele traveling, seneng banget, hidupnya kayak jalan-jalan terus. Nah, aku mau tahu dong, mungkin sukanya udah kelihatan ya Kak. Kalau dukanya, nah sebagai traveler tuh apa sih? Dukanya satu pasti ninggalin anak-anak. Itu Oh, meskipun kita happy, tapi itu duka juga gitu kan. Nggak mungkin kita sebagai ibu juga kayak ninggalin anak-anak happy itu enggak lah. Cuman ya pasti dukanya ninggalin anak-anak. Kedua, mungkin lebih ke arah kerjaan ya, karena ini kan aku kerjanya sendiri, maksudnya kerjanya kan punya sendiri. Jadi dengan perginya aku, mungkin pekerjaan juga aku akan kepikiran. Dukanya kan pasti itu. Jadi ini gimana pekerjaannya? Kemudian apalagi ya dukanya? Kehilangan uang kali ya dukanya ya. oh, itu duka juga ya Kak. Duka juga dong. Tapi kalau pergi travelingnya gratis mungkin itu bukan duka. Oh, setuju. Itu sih lebih Ben- ke arah itu sih. Lebih ke arah itu. Iya sih Kalau setuju ya, misalnya Kak. dukanya. Hmm. Rasanya kayak, ih enak nih liburan, tiba-tiba buka dompet, loh kok kayaknya berangkat, kayaknya nggak segini deh. Kayak tiba-tiba Iya. segini Iya, deh. kemarin aku itinerary-nya segini kok, tapi butuhnya segini ya gitu. Bener banget. Iya, Emang ya. gitu. Nah, itu ya dukanya jadi traveler ya, teman-teman travel med di luar sana. Mungkin kalau sukanya nih Kak, sukanya dari Kak Adel sendiri yang mungkin netizen nggak bisa lihat di sosial media, itu apa sih Kak sebagai traveler? Sukanya itu karena aku itu sangat suka melihat sudut pandang yang lain. Jadi kadang-kadang ini gini nih, karena aku suka, apa sih gimana ya, karena aku sering keluar negeri ya, jadi Mhm. kadang-kadang aku bertemu orang-orang yang sudut pandangnya jauh berbeda dengan kita.
Ya, aku nggak tahu apakah Oke. mewakili ya, apakah saya ataukah orang Indonesia pada umumnya itu cara berpikir mereka akan berbeda. Itu yang aku kayak kadang-kadang apa ya, amazing gitu. Contohnya lah kalau misalnya kita ke Jepang lah misalnya. Kalau ke Jepang tuh aku kapan hari pernah ke Jepang, terus abis itu naik kereta tuh ya. Mereka itu bener-bener yang gimana sih kalau mau apa namanya antri tuh kayak bener-bener yang antri banget gitu, antri banget gitu. Iya, Terus iya, kapan hari iya. aku tuh pernah bantuin anak kecil Jepang gitu, dia tuh tasnya kebuka tuh. Terus aku Hmm. bilang lah, sorry, your bag gitu. Mungkin dia kan nggak bisa bahasa Inggris ya, terus aku tutupin. Terus dia itu sumpahnya minta kayak minta apa terima kasihnya tuh kayak, bener-bener sampai dia itu Paham, sampai paham. nunduk-nunduk gitu loh. Terus dia Kayak masuk nyembah keretanya gitu ya sampai sama. aku sampai kayak merinding, ya ampun, itu anak kecil paling kelas 2 atau kelas 3. Bener-bener kayak gimana sih didikannya mereka gitu. Aku sampai kayak suatu saat tuh bercita-cita bahwa anak-anakku besok, aku nggak underestimate ya sama Indonesia. Maksudnya kayak misalnya kalau memang berkemampuan atau bisa, cobalah pergilah sejauh mungkin dari rumah gitu. Bukan berarti aku tidak suka, tapi bukan karena aku happy nih anakku pergi, bukan. Cuman aku pengen cobalah kamu lihat apa yang tidak bisa kamu lihat di sini atau yang tidak bisa kamu dapatkan di sini. Karena mama, papa, kalau saya bilang ke anak-anak ya, saya suami itu kalau di Indonesia itu ya tau lah sudut pandang. Tapi kalau dari orang luar tuh gimana sih sudut pandang mereka, gimana sih cara kerja mereka, pendidikan mereka bagaimana sih gitu. Kamu cari tahu bagaimana cara pandang mereka kayak gitu sih. Karena setahu aku mungkin ada beberapa yang tidak lebih baik dari Indonesia, tapi paling tidak saat kamu keluar sana, kamu akan mengerti struggle-nya bagaimana, Betul, culture-nya betul. bagaimana, cara berpikirnya orang luar tuh bagaimana, mungkin lebih ke arah situ sih. Kalau masalah nilai pendidikan dan lain sebagainya itu menurut aku ya nomor dua lah. Yang pertama itu bagaimana kita nanti, iya, bagaimana kita nanti berperilaku di masyarakat, bagaimana nanti kita apa ya bekerja dengan masyarakat sekitar itu lebih ke arah situ sih. Benar, benar, benar. Nah, itu dia travel mate. Jadi, selama traveling tuh kita juga bisa melakukan wisata kepribadian ya, Kak. Kita mencari nih baik-baiknya Ih, dari setiap destinasi. Betul. Meditasi, kita mencari setiap sudut positif di setiap destinasi. Who knows? Ya nggak, Kak Adel? betul, Oke, betul, betul. tadi kan Bunga juga udah mention nih di awal. Kalau Kak Adel ini kan dokter. Nah, sebagaimana kita tahu semuanya ya Kak, kalau traveling itu persiapan waktunya itu pasti harus matang ya Kak. Harus punya waktu luang yang cukup banyak. Nah, sebagai seorang dokter sendiri nih Kak, yang pastinya juga padat ya jadwalnya, ya enggak sih Kak Adel? Nah, gimana sih cara ngakalinnya deh? Cara prepare-nya atau mungkin Kak Adel kayak tipikal yang, wah, besok libur nih berapa hari? Langsung capcus. Gitu gimana nih Kak? eh Kalau pertanyaan ini sebenarnya aku bisa jawab gak bisa jawab ya, karena secara secara posisi aku itu kalau dibilang privilege privilege. Kenapa? Karena mungkin yang tidak dipunyai banyak orang adalah saya memiliki waktu. Apa Oke, itu iya, maksudnya? Karena saya bekerja dengan perusahaan sendiri. benar. Saya bisa mengatur waktu sendiri. Itu privilege bagi aku ya. Jadi kayak saat aku misalnya nih kalau tiket murah tuh kan nggak bisa ya kita menentukan tanggal sekian sampai tanggal sekian nih gitu kan nggak bisa. Kalau tiket murah kan kadang seadanya tuh Hmm. fleksibilitas time tuh pasti kita kayak dapat tuh harus dapat gitu. Jadi saat saya udah dapat kayak gitu tuh baru saya akan mengatur waktu. Misal nih besok nih mau ke Hong Kong misal. Berarti udah beberapa bulan sebelumnya kerjaan udah harus disiapin, kerjaan udah harus dibenerin dulu. Nanti kalau aku tinggal mesti kayak gimana? Itu privilege bagi aku. Itu kalau seandainya kita punya privilege karena kita ya flexible time lah ya. Benar, Tapi kalau benar. menurut aku jika kamu tidak mempunyai privilege waktu, kalau aku sih ngakalinnya dulu zaman saya masih bekerja untuk orang, itu sih lebih ke arah waktu libur sih aku ngambilnya. Tanggal merah, kayak gitu-gitu. Terus cuti bersama, itu pasti aku ngakalinnya dari sana sih. Oke, berarti ya traveler, walaupun kita niatnya mau healing nih, mau traveling, kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab juga ya Kak Adel.
Karena di belakang kita pasti ada pekerjaan atau mungkin ada tanggung jawab lainnya. Jadi jangan sampai hobi kalian itu juga membuat kalian meninggalkan tanggung jawab kalian ya, Kak Adel. Betul, mengganggu aktivitas kita lah. Betul, betul nih Kak Adel. Oke nih Kak, jadi next session ini kita ada sebar question box di Instagram. Jadi ini Travelmate mau tanya-tanya langsung nih Kak Adel. Mungkin pertanyaannya bakal aku bacain ya Kak. Ini yang pertama dari @noni_ngl. Kak Adel, pengalaman traveling yang paling memorable versi Kak Adel apa sih? Pengalaman traveling paling Traveling memorable. memorable. Oke, aku punya satu nih. Yang paling memorable adalah saat aku ke Jepang. Wow. Aku tuh tipikal orang yang picky atas makanan. Jadi aku tuh traveling, kalau orang-orang kebanyakan mungkin traveling itu mereka lebih ke arah bikin kuliner atau apa. Aku tuh orangnya takut mencoba makanan baru. Jadi aku kalau traveling jauh-jauh tuh kebiasaan aku adalah aku membawa apa namanya rice cooker sendiri untuk aku makan. Jadi nasi dan lain sebagainya tuh aku tuh bawa sendiri. Jadi aku kadang-kadang suka bawa abon, bawa mie dan lain sebagainya. Sampai suatu saat saya sampai ke Jepang, udah bawa nih rice cooker dan sebagainya. Ternyata aku baru tahu kalau ini nih apa voltasenya di Jepang tuh beda sama Indonesia. Oh my God, iya iya iya. Kan, jadi rice cooker aku itu nggak nyala, nggak bisa nyala. Jadi ya ini nggak lebay sih, maksudnya kayak lebay sedikit lebay karena bisa makan kan akhirnya gitu kan. Maksudnya tetap nggak bisa makan, akhirnya kan aku harus beli makan di luar tuh gitu kan. Karena aku nih orangnya picky makan, jadi meskipun makan di luar tuh aku kayak nggak nafsu makan sampai akhirnya dari aku ke Tokyo ke Kyoto itu aku sakit 3 hari di Kyoto. Oh my Jadi selama 3 hari di Kyoto itu aku akhirnya harus stay di hotel karena aku panas tinggi. Ya Nggak ngerti kenapa ampun, kayak sayang banget. segitunya makanan mempengaruhi aku gitu. Jadi kayak aku stres banget, aku makanan kayak nggak doyan semuanya. Padahal kalau mungkin enak banget loh ini ramen di Jepang dan lain-lain, tapi itu nggak cocok sama aku gitu loh. Jadi kayak itu sih memorable banget sih. Jadi aku yang niatnya mau happy-happy, ternyata sampai sana gara-gara masalah voltase, tidak terlalu prepare dan tidak tahu bahwa voltase berbeda. Jadi aku kayak harus 3 hari panas tinggi. Itu nyaris nyaris mau ke klinik sih, cuman nggak tahu caranya kan kalau ke Jepang Oh tuh iya, gimana. benar. Iya aku nggak tahu. Jadi kayak udah deh, untung aku bawa P3K selalu. Itu tuh penting tuh bawa P3K. Jadi aku memang selalu kalau kemanapun, event itu ke Singapura atau Malaysia pun, aku selalu bawa kotak P3K gitu. Hmm. Basic lah, kayak Panadol, anti nyeri, dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya itu aku pasti akan bawa. Untungnya aku waktu itu bawa. Jadi paling tidak obat panas pun itu aku anget 2 hari, kemudian udah sih selesai sih itu. Untungnya cuma itu. Nggak tahu panasnya karena apa itu. Entah perubahan cuaca, entah makanan yang nggak cocok. Pokoknya double-double lah waktu itu. Itu sih yang Bener, paling bener, memorable. bener. Mungkin sama pikiran juga sih ya, Kak. Jadi kayak, aduh, Iya. makin pusing. Jadi kayak, jadi semakin Kayak, drop. nah ini kan kayak harus nyari dulu karena kan kita dari prepare awal tuh nggak nyiapin nih mau makan di mana, Bener, cari-cari bener, apa, bener, itu kan bener. sevel kayak Hmm, gitu deh itu. Itu sih paling Melelehkan memorable. banget ya. Oke, Kak. Next question ya. Ini ada dari Wildan Samia 2. Ada nggak sih, Kak, negara impian yang belum sempat dikunjungi gitu? Negara impian. Hmm, aku itu bukan orang yang apa ya suka terlalu melihat sebuah negara yang ini bagus nih, kayak aku harus deh ke sini. Itu aku enggak sih. Jadi lebih ke arah opportunityku saat itu aku bisa kemana. Misal nih, kalau misalnya memang kurang prepare sih, cuman lebih ke arah kayak misalnya lagi travel fair nih, ada apa aja sih yang lagi promo gitu. Ke Hong Kong nih, oh aku belum pernah ke Hong Kong, oke dah ke Hong Kong gitu. Jadi aku nggak belum ada sih negara impian. Kalau dibilang negara impian ya, karena cita-citaku adalah mengunjungi sebanyak mungkin negara sebelum aku tidak bisa mengunjungi mereka. Jadi aku tidak ada fokus pada satu negara tuh nggak ada sih. Oh my Ya, God. dulu mungkin Arab ya, karena umroh ya dulu. Ya, Benar-benar.
untungnya alhamdulillah sudah. Jadi kalau ditanyain lagi, Alhamdulillah. kalau negara apa lagi sih nggak ada sih, belum sih. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin aku datengin gitu sih. Wah, setuju banget nih. Justru ini nilai yang harus ditanamkan oleh setiap traveler, ya nggak sih, Kak? Pokoknya nggak ada negara impian, karena impian itu akan membatasi impian-impian yang lainnya. Jadi, pokoknya semuanya dikunjungi, bener nggak, Kak Adel? Karena saat kita ngomongin negara impian satu nih, kita pengennya itu, jadinya kita kayak mau sebanyak apapun uang tuh kayaknya harus itu yang didapat gitu. Jadi kayak yang lainnya, jadi saat ada kesempatan kamu bisa mengunjungi ini, kamu nggak akan mengunjungi itu. Jadi kayak kan nggak happy kalau sebagai traveler ya saya ya gitu. Iya, Terus sayang banget. Oke, ya ampun Kak Adel. Ini nggak kerasa ya, ini waktunya juga udah mau selesai juga. Aku mau say thank you banget buat Kak Adel, anyway, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Talkover perdana kita. Semoga semakin sukses ke depannya dan juga aku nggak sabar buat nunggu konten trip-trip dari Kak Adel berikutnya. Oke nih Kak, one last question, mungkin closing statement juga. Kalau dari Kak Adel, mungkin ada tips buat teman-teman semua yang mau memulai traveling. Mungkin ada tips dari Kak Adel? Silahkan. tips memulai traveling, cobalah untuk takut. Karena kalau kalian takut, kalian akan dipaksa untuk menyesuaikan dalam keadaan apapun. Even kalian traveling, kalian takut sendirian, kalian takut mencoba makanan baru seperti saya, ya kan? Atau takut apa ya kayak interaksi dengan orang lokal dan sebagainya. Cobalah hadapin takut itu, karena saat kamu menghadapi takut itu dengan benar-benar, maka everything will be okay kok. Itu sih. Oh my God. Oke, once again, thank you Kak Adel. Thank you juga Oke, nih thank buat you. Travelmate semua yang pastinya telah menonton. Jangan lupa juga untuk selalu like dan subscribe di channel kita untuk mungkin keep up next episode dari Talkover. Kita bakal ngobrol sama siapa lagi nih. Jadi, once again, thank you Kak Adel. Semoga sukses selalu ya. Oke, see you. Bye.